Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masih di bab majaa annal ghuluwa fi quburis sholihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bahwasanya berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dapat menyebabkan merubahnya menjadi berhala. Ikhwah, kita telah bahas beberapa dalil. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku seperti menjadi berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bahwasanya Allah sangat marah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Kemudian penulis juga mencantumkan yaitu Ibnu Jarir bisanadih an Sufyan an Mansur an Mujahid, dari Mujahid, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatats tsalitsatal ukhra. Afara'aitumul Lata wal Uzza, afwan. Di situ setelah dalil ittakhadhu qubur anbiya'ihim apa? Dalilnya. Hah? Itu sekarang. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Sekarang yaitu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatats tsalitsatal ukhra. Kemudian qal kana yaluttu lahum as-sawiq famata fa'aqafu ala qabrih. Bahwasanya afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat bagaimana Lata dan Uzza? Ikhwah, Lata dan Uzza, Lata ini merupakan nama berhala yang sangat dikenal yang disembah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Lata, Uzza, dan Manat merupakan tiga berhala yang masyhur di kalangan mereka. Walaupun banyak puluhan berhala-berhala lagi yang disembah oleh orang-orang Quraisy, baik yang mereka letakkan di luar Ka'bah maupun yang berada dalam Ka'bah. Namun yang tiga ini yang sangat masyhur. Adapun Lata yaitu kata Mujahid bahwasanya Lata kana yaluttu lahum sawiq. Dia orang yang menumbuk gandum. Menumbuk gandum artinya dia menumbuk gandum, maksudnya menyediakan konsumsi untuk orang-orang yang haji, jemaah haji yang datang. Karena ikhwah, pelaksanaan haji itu tidak hanya ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan haji sudah ada pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
Di antaranya yang memberikan konsumsi, menyediakan makanan bagi jamaah haji, dia adalah yang disebut dengan Lata. Lata ini ikhwah merupakan julukan bagi nama seseorang, bagi seseorang. Lata yalutu artinya dia yang menggiling gandum. Dia menggiling gandum maksudnya dia buatkan roti secara free kepada para jamaah haji. Demikian ikhwah. Karena ini merupakan satu tugas yang sangat bergengsi pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang sangat bergengsi. Demikian ikhwah. Ya. Makanya kalau kita lihat adanya di saat jamaah haji yang ada yang bagi-bagi roti, bagi susu, bagi apa segala macam. Ya. Itu banyak sekali di sana. Kontainer ikhwah. Ya. Jadi itu suatu hal yang biasa mereka lakukan. Dahulu itu karena si Lata inilah yang bertugas untuk menyediakan konsumsi para jamaah haji, sehingga dia menjadi seorang yang terkenal sangat dermawan, ya, terkenal sangat murah hati, sehingga kaumnya mencintainya. Setelah mencintainya dan meninggallah dia, famata, meninggallah Pak Lata ini. Udah. Ketika meninggal Pak Lata ini karena kaumnya mencintai dia, akhirnya dia pun disembah. Persis seperti kejadian berhalanya kaum Nabi Nuh yang sering kita sebut-sebut, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka katakan janganlah kalian biarkan, tinggalkan kalian Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ada 5 berhala, Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5 orang ini tadinya adalah orang-orang soleh. 5 orang ini tadinya adalah orang-orang soleh. Masyarakat mereka sangat sayang pada 5 orang ini, sehingga ketika mereka meninggal, setan pun membisikkan ke telinga mereka, buatkanlah monumen mereka. Maka dibuatkanlah mereka monumen mereka berupa patung. Tujuannya bukan untuk disembah awalnya, tapi untuk mengingat jasa-jasa mereka. Itu awalnya. Tapi sebagaimana yang dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, wa kadza qala Abu Zauja an Ibnu Abbas. Demikian juga dikatakan Abu Jauza an Ibnu Abbas, kana yalutus sawiq lil hajj. Bahwasanya Lata ini dahulu menumbuk gandum ya untuk para haji, jemaah haji. Demikian ikhwah. Jadi wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah zairatil qubur wal muttakhidin 'ala al masajid suruj. Kemudian ikhwah, akhirnya si Lata ini pun akhirnya disembah oleh kaum Quraisy. Itu ikhwah, kisahnya mirip sekali. Hanya saja kalau sekarang kisah-kisah seperti ini dia bukan berupa patung, tapi sekarang ini berupa kuburan. Demikian ikhwah. Perlakuannya sama persis, ya, perlakuannya sama persis. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah zairatul kubur. Rasulullah melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajidah was suruj, dan orang-orang yang menjadikan menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lampu-lampu. Itulah beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Tapi kita masuk pada al-masail mengenai wanita yang berziarah kubur. Ya, wanita yang berziarah kubur ini kita sudah jelaskan secara panjang lebar apa hukumnya dan di mana titik khilafiyahnya. Dan yang rajih bahwasanya wanita itu tidak mutlak dilarang berziarah kubur, tidak mutlak. Karena Aisyah radhiyallahu anha juga pernah ziarah kubur, Rasulullah juga pernah melihat seorang ibu ziarah kubur, ya, tapi beliau tidak melarangnya. Baik. Wa fihi masail. Dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan ada beberapa masalah, beberapa perkara. Al-ula tafsirul authan. Yang pertama, mentafsirkan apa makna ataupun definisi al-authan, berhala. Berhala ikhwah
kullu ma ubida min dunillah sawa'un kana sonaman au qabran au ghairah. Yang dikatakan authan segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik dia berupa patung atau kuburan atau yang lainnya. Itu dia authan. Kalau sonam dia khusus patung. Patung yang disembah authan, sonaman namanya. Tapi kalau selain itu secara umum yang disembah selain Allah namanya authan. Itu bedanya antara authan dengan sonam. Ya, kalau sonam yaitu patung yang disembah, bentuk patung dia. Adapun kalau kuburan nggak dikatakan sonam. Ya, tapi kalau authan, segala perkara yang disembah selain Allah disebut dengan authan. Makanya semua sonam itu authan, tapi tidak semua authan itu sonam. Ya, kalau di ilmu usul disebut bainahuma umumun wa khususun mutlaqan. Bainahuma umumun wa khususun mutlaqan. Kalau dalam matematikanya apa? Semua anggota A apa lambangnya? Begini ya. Atau union. Beginilah gampangnya gini. Ya, apa namanya? Masih enggak tuh? Hah? Himpunan. Ya, betul. Nebak-nebak. Demikian. Ya. Bahwasanya sonam itu merupakan anggota daripada ausan. Jadi semua sonam itu ausan, tapi enggak semua ausan itu sonam. Ingat, kalau sudah dikatakan dalam bahasa sonam itu adalah patung yang disembah. Itu dia. Tapi selain patung maka dikatakan ausan. Termasuk manusia. Kalau sempat manusia itu disembah, maka ausanlah namanya. Yang nyembah sapi, ausanlah itu sapinya. Demikian ikhwah rahimallah. Jadi kalau kuburan disembah, ausanlah namanya. Yang kedua, tafsirul ibadah. Definisi ataupun tafsir pada ibadah. Ibadah itu ikhwah ya at-tadallul wal khudu' lil ma'budin khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Yang dikatakan ibadah yaitu merendahkan diri terhadap yang disembah karena takut, berharap dan cinta serta pengagungan. Itulah ibadah, ya. Liqaulihi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kuburanku wathanan yu'bad, yaitu sesembahan yang disembah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu karena mengkhawatirkan bahwasanya kuburannya ini akan dijadikan orang sebagai sesembahan, sebagai tempat ibadah. Gimana? Mereka merendahkan diri di sana, takut, berharap agar ada sesuatu yang mereka dapatkan dari ketakutan mereka itu, dan mencintai serta mengagungkan. Itu dia ibadah ikhwah. Jadi di situ ada perendahan diri, di situ ada rasa takut kualat misalnya, di situ ada rasa cinta, dan di situ ada rasa pengagungan. Maka ibadahlah namanya. Kalau ada di hati kita itu terhadap suatu benda seperti itu, ada pengagungan, ada kecintaan, ada takut. Di balik itu ya biasa takut dikutuk atau apalah namanya. Kemudian kita kalau di situ merasa kita itu merendahkan diri, maka berarti sesuatu itu sudah menjadi berhala. Itu ikhwah. Demikian. Jadi kalau ada orang yang misalnya ke kuburan, misalnya dia serius, dia di sana beribadah, coba ada enggak 3 hal ini, 4 hal ini? Maka kalau ada, berarti dia sedang menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan. Baik, kemudian yang ketiga, annahu sallallahu lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin berlindung kepada Allah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu akan terjadi, yang dikhawatirkan akan terjadi. Karena Allah kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai
patung yang disembah, sebagai Tuhan yang disembah. Ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi. Demikian ikhwah. Dan selain Rasulullah itu terjadi ikhwah. Kita lihat bagaimana kuburan, misalnya kuburan siapa ya? Kuburan Khomeini misalnya, kuburan Husain yang ada di Irak, itu sudah seperti apa namanya, sesembahan sudah. Orang di sana ada yang kuburan mana itu saya lihat di YouTube. Ada yang tawaf ya, tawaf. Jadi tawaf ya seperti Ka'bah diperlakukan. Demikian. Ini kan jelas syirik akbar seperti ini. Kuburan. Demikian. Banyak lagi duitnya di situ. Banyak orang infak. Itu sih sepertinya cocok juga itu. Banyak infak. Itu untuk umum donasi gitu kan di situ. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, enggak tahu apakah ini sesuatu yang memang di balik itu ada ranah bisnisnya sehingga sengaja dihidupkan supaya bisnis tetap jalan. Intinya orang-orang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Itu ikhwah. Dan di Indonesia ya banyak di Indonesia. Orang datang ke sana, kemudian doa di sana. Berdoa bukan berdoa untuk si penghuni kuburan, berdoa untuk dia sendiri, dirinya sendiri. Dikhawatirkan kalau dia malah berdoanya kepada si penghuni kuburan, malah itu jatuh pada syirik besar. Itu ikhwah. Makanya Rasulullah melarang kita untuk membangun kuburan, melarang kita untuk memegah-megahkan kuburan. Makanya kita lihat tidak ada orang yang memperlakukan kuburan seperti itu kecuali kuburan yang dimegah-megahkan. Kau perhatikan, umumnya kuburannya megah. Nanti ada selimut hijaunya, kemudian ada bunga-bunganya, ya kan? Dikasih minyak wangi dan seterusnya, ikhwah. Nanti di situ ada Qur'annya, kadang-kadang disediakan sejadahnya. Orang pun di sana kalau dia berziarah dicium nisannya dicium. Demikian ikhwah. Di dalam syariat kita saja tidak ada yang dicium kecuali Hajar Aswad. Ka'bah aja nggak ada ikhwah. Ka'bah tidak disyariatkan mencium-ciumnya. Demikian ikhwah. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad itu pun beliau berkomentar, "Inilah a'lamu annaka hajarun." Aku tahu hai Hajar Aswad, engkau itu batu. La tadur wa la tanfa. Tidak memberi mudarat dan juga tidak beri manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Seandainya aku tak melihat Rasulullah menciummu, aku akan cium. Itu ikhwah. Tidak ada syariat yang mencium Ka'bah. Ada lagi yang kita lihat langsung itu mencium ini makam Ibrahim. Makanya makam Ibrahim itu dijaga keliling. Dijaga. Tapi ketika dijaga sini, kemari dia cium. Oh bayangkan itu kaca itu. Coba kalau sekian juta orang dibiarkan cium, bukan nggak pudar tuh kaca, kena jigong. Dicium ikhwah, dicium. Dicium betul. Ya bukan cium-cium sayang, cium ibadah lah itu namanya ikhwah. Kan beda, apa cium syahwat? Enggak mungkin cium syahwat, itu cium ibadah. Demikian, tidak ada disyariatkan. Demikian, selain Hajar Aswad. Coba ada enggak antum dengar atau seperti tempat jamarat itu dicium? Enggak ada. Hanya Hajar Aswad tok yang dicium. Yang dicium itu sebagai ibadah. Adapun rukun Yaman disentuh, nggak ada dicium. Demikian ikhwah. Bahkan ketika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, ya sudah cukup memberi isyarat. Itu pun tangan tak dicium. Tapi banyak juga orang ketika dia nggak bisa mencium, dia kan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seperti kisbai. Jadi ikhwah tidak ada seperti ini. Dan itu banyak. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya kalau ada orang sekarang nisan dicium, kemudian dikitakan nisannya sambil kepalanya diniasankan, untung enggak diantukkannya. Kemudian sambil dia berdoa kepada yang di situ, la haula wala quwata illa billah. Ini ikhwah bentuk daripada penyembahan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baik, jadi di sini ikhwah Rasulullah nggak akan mohon kepada Allah perlindungan atas sesuatu kecuali sesuatu itu akan terjadi. Ya.
dikhawatirkan berat akan terjadi. Kemudian ar-rabi' yang keempat, qaranahu bihadza ittikhadhu qubur anbiya'ihim masajid, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sangat marah dengan orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kenapa setelah Rasulullah mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku itu seperti sebagai Tuhan yang disembah. Kemudian digabungkan dengan hadis ini, innallaha istadda ghadaballah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah itu sangat marah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Kenapa? Karena ini sangat kuat hubungan korelasinya, ikhwah. Benang merahnya itu sangat kuat. Ya. Kenapa? Mengapa kuburan itu menjadi sesembahan? Awalnya apa? Dijadikan sebagai masjid. Ingat, masjid ini yang dimaksud bukan harus bangunan. Salat di situ itu sudah dikatakan menjadikan itu sebagai masjid. Itu ikhwah. Ya, karena masjid seperti yang telah kita bahas, masjid itu artinya tempat salat, tempat sujud. Itu masjid artinya. Seperti musola, tempat sholat. Masjid, tempat sujud. Jadi kalau ada seorang yang sholat di dekat kuburan, berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran. Allah menjadikan untukku itu bumi itu masjidan, tempat sholat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Ya, berarti di mana saja Anda berada, kalau sudah masuk waktu sholat, di mana saja Anda berada, di situ ada masjidnya dan di situ ada tempat bersucinya, ada alat untuk bersucinya. Itu ikhwah. Jadi masjid ini maksud secara umum, bukan hanya masjid berupa bangunan. Artinya kalau di sana ada kuburan dibuat masjid, baru itu termasuk dalam larangan hadis, bukan. Sholat di situ saja pun sudah dijadikan sebagai masjid. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian makanya setelah hadis itu disebutkan hadis ini, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat sholat itu semua merupakan bisa mengarah kepada sesembahan. Demikian ikhwah. Al-khamis yang kelima, dzikru syiddati ghadabillah, ghadab minallah. Penyebutan tentang bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan para pelaku-pelaku seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Allah Subhanahu wa taala punya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah seperti marah, sifat fi'liyah seperti mencintai, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang muhsin. Kemudian ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ini semua sifat fi'liyah. Termasuk juga nuzul, turun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala rabbuna ila sama'id dunya fi sulsul lail akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian firman Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat pun bersaf-saf. Itu semua sifat-sifat fi'liyah. Ya, sifat-sifat fi'liyah. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan asma' wa ara. Asma' wa ara. Ya Musa, aku bisa mendengar dan aku bisa melihat. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan satu pembicaraan. Itu sifat fi'liyah. Semua itu sifat fi'liyah. Demikian ikhwah rahimallahu yakum, ya. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah. Tapi ikhwah, ada sifat fi'liyah itu memiliki nama. Artinya ada nama Allah itu punya sifat fi'liyahnya. Punya sifat, ada sifatnya. Tapi tidak semua sifat punya nama. Seperti tadi itu, kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar, asma' wa ara, kata Allah kepada Nabi Musa, aku itu mendengar dan aku melihat. Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami', sebagai Maha mendengar. Sebagai aku melihat, melihat bagaimana? Ya, basir, sebagai melihat. Namanya melihat.
Itu ikhwah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang muhsin, maka tidak ada nama muhib. Allah itu muhib, yang maha mencintai, enggak ada. Atau Allah kan marah, punya sifat marah. Seperti ishtadda ghadaballah di sini kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allah itu sangat marah, berarti ada sifat marah. Atau dalam ayat Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Engkau sangat besar marah Allah kepada kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi di situ ada sifat marah, maqt. Tapi tidak ada nama seperti Allah itu marah, Allah itu mughdib, enggak ada. Ya, enggak ada. Demikian ikhwah. Jadi semua nama itu ada sifat. Tapi tidak semua sifat ada nama. Ini harus kita pahami. Semua nama ada sifat dan tidak semua sifat ada nama. Beda dengan kita. Nama kita terkadang berbeda dengan sifat. Namanya si Soleh, tapi tukang edar, misalnya pengedar, bisa. Oleh karena itu, ya, kita memberikan nama anak kita yang baik. Jarang kan namanya anaknya soleh tapi akhirnya pengedar. Biasanya pengedar itu apa namanya? Ada yang kenal? Ada yang kenal itu? Mana ada contoh? Kita kasihkan contoh dulu, coba. Yang pengedar yang antum kenal. Saya pernah tahu nama dulu tapi waktu kecil. Di Sukarame itu ada preman besar di Gang Langgar, namanya si Gatot. Gatot. Ada arti Gatot dalam bahasa Jawa? Gatot, iya makanan memang. Makanya di preman dia. Demikian. Gatot. Lebih preman dia, ikhwah. Ya itu dia. Jadi kalau ada sih orang-orang namanya soleh tapi masya Allah sifatnya kurang ajar, tapi jarang sekali. Umumnya orang namanya soleh itu bagus-bagus orangnya umumnya. Kalaupun nggak bagus-bagus sekali tapi baguslah, standar lah kira-kira. Demikian ikhwah. Apalagi namanya? Namanya Muhammad. Ada nggak Muhammad jadi preman? Jarang kan? Mungkin langka lah. Atau punya usaha diskotik namanya Abdurrahman. Jarang. Saya kira pun bahkan ikhwah nama yang bagus ketika jadi artis dirubahnya. Ya kan? Namanya Abdul Ghafur dirubah. Demikian ikhwah, ya. Dirubah jadi nama yang pantas untuk dia. Karena dia merasa kalau nama saya Abdul Ghafur, nama saya Abdurrahman, nama saya Abdullah, jadi artis nggak cocok. Ya kan nggak cocok. Cocoknya itu kan yang aneh-aneh gitulah, ikhwah. Itulah dia. Itulah sebenarnya nama itu. Jadi antum carilah nama-nama yang bagus. Jangan nama-nama anaknya mentang-mentang suka bola namanya Ronaldo, nama anaknya Muhammad Ronaldo supaya nggak ketahuan kali. Demikian. Hilangkan Ronaldonya. Demikian. Ahmad Messi. Astagfirullah. Hilangkan aja Messi-nya itu. Baik, demikian ikhwah rahimallahu. Kemudian yang keenam, wahiyya min ahammiha ma'rifata sifati ibadatil lata allati hiya min akbaril authan, yaitu tentang pentingnya kita mengetahui sifat peribadatan Lata yang dia merupakan berhala yang terbesar di kalangan kaum Quraisy. Artinya si Lata ini tadinya orang baik, kemudian dijadikan buatan patungnya. Tadinya hanya sekedar untuk mengenang, akhirnya ujung-ujungnya disembah. Ini yang selalu diingat-ingatkan oleh para ulama kita, karena kejadiannya itu berkali-kali. Makanya dalam Islam haram hukumnya buat patung, ikhwah. Apapun tujuannya, mau tujuannya sebagai monumen, mau tujuannya untuk hanya mengingat sejarahnya, mau apapun. Kenapa? Awalnya ya untuk mengingat sejarah, nanti ujung-ujungnya itu akan menjadi tempat penyembahan. Demikian ikhwah, akan menjadi penyembahan. Ya, jadi dalam Islam tidak ada.
yang namanya patung. Antum misal sayang kali dengan orang tua antum, buat patung lah, taruhkan di patungnya bapak gitu kan, ditaruhkan. Atau nggak usah patung lah, lukisan. Dibuatlah lukisan orang tua, taruhkan di ruang tamu. Semenjak ada lukisan ini kok aman ya ruang tamu kita ini. Tenang, adem, tentram, begitu. Dicoba-cobalah dibawa ke dalam masuk lemari. Kok tiba-tiba ada suara-suara. Itu kan setan punya kerja, ikhwah. Untuk menimbulkan bahwa ini sakti nih, ternyata ini sakti. Mulailah nanti ada bunganya, taruh situ bunga. Macam orang Hindu itu kan bunga. Demikian. Nanti anak cucunya taruh pekong itu situ, taruh pekong. Itu pelan-pelan tuh setan buat seperti itu. Makanya tidak dibolehkan dalam Islam. Untuk menutup ya pintu kesyirikan, saddu dzara'i, yaitu tindakan preventif. Semua lorong yang akan menuju kepada kesyirikan tutup dalam Islam. Itu ikhwah, tutup. Makanya kuburan kenapa nggak dibolehkan dibangun? Itu merupakan salah satu perkara yang menyebabkan kaum muslimin jatuh pada kesyirikan. Sampai di awal-awal Islam pun nggak boleh kaum muslimin untuk ziarah. Sampai seperti itu bahayanya kuburan ini. Ya kalau nggak diberesin. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu saya larang kalian ziarah kubur. Kenapa yang kuburan yang dilarang? Apa nggak ada yang lain-lain yang dilarang? Demikian. Ya. Enggak, kenapa? Memang riskan. Kuburan itu tempat yang paling riskan dijadikan sebagai berhala. Demikian. Ala fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Sekarang ziarahi dia karena itu dapat mengingat kalian untuk hari akhirat. Tapi awalnya nggak dibolehkan. Dilihat kaum muslimin sudah bagus, masya Allah akidah sudah kokoh. Tapi yang namanya kaum muslimin sudah kokoh kan ada yang baru-baru datang, yang baru masuk Islam. Ini kalau nggak dikokohkan dia akan hanyut. Masih ingat nggak ikhwah? Hadis Abu Waqid Al-Laythi, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian dari sana mereka mau pergi ke kemana? Kemana? Taif. Ya perang Hunain. Kan bertambah pasukan 2.000, jadi 12.000. Nah, ketika mereka pergi, ini kan yang 2.000 ini baru masuk Islam ini. Ya. Ketika dia melihat ada orang-orang Quraisy melihat pohon Dzat Anwat. Ya. Kan kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana Dzat Anwat kama lahum Dzat Anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Dzat Anwat sebagaimana orang-orang Quraisy punya Dzat Anwat. Karena orang-orang Quraisy itu ikhwah, mereka kalau sebelum mereka perang, mereka meletakkan dan menyusun senjata-senjata mereka di pohon Dzat Anwat ini. Ini pohon Dzat Anwat ini pohon yang dianggap berkah. Ya, kalau senjata-senjata ditumpuk di situ, digantung di situ, ini senjata akan menjadi sakti, lebih kuat. Itulah keyakinan mereka. Karena itu terbiasa bagi mereka. Sementara ini baru masuk Islam, maka teringatlah kebiasaan mereka yang lama. Jadi ikhwah, kebiasaan lama itu sangat berpengaruh terhadap kaum muslimin. Jangankanlah ikhwah, sebelum Islam datang apa yang ada? Kan di Indonesia ini agamanya animisme, dinamisme kan? Dia menyembah pelbegu, menyembah batu, menyembah kayu. Masih berpengaruh nggak sampai sekarang? Masih besar pengaruhnya, ikhwah. Masih besar pengaruhnya. Masih banyak yang doa pakai dupa, itu masih ada, pakai menyan. Demikian. Tahu kenapa orang-orang dahulu kalau mau berdoa mereka pakai menyan itu, pakai asap? Tahu kenapa? Hah? Bagi apa? Banyak nyamuk. Ikhwah, mereka berkeyakinan kalau dia berdoa kepada dewa sambil bakar dupa ini kan mengeluarkan asap. Asapnya itu yang diharapkan untuk membawa doanya ke atas. Itu nggak tahu itu. Kurang gaul ini. Itu ikhwah, makanya begitu. Orang muslim ikut-ikutan. Saya lihat sendiri, ya. Datang ke kuburan, kemudian bawa dupa. Saya datang di ziarah di salah satu kuburan di Jogja. Jadi
Bawa dupa dia. Apa kok bawa dupa? Tiba-tibanya sampai di kuburan, doa. Tapi sambil bakar dupa. Dupa tahu kan ikhwah? Dupa. Untuk bakar-bakar menyan itu. Itu dia masih ada. Padahal berapa ratus tahun sudah lewat. Tapi masih berpengaruh. Itulah ikhwah. Apalagi ini hanya baru 2 tahun. Baru beberapa hari kan? Makanya ya Rasul, ij'al lana data anwat kama lahum data anwat. Ya Rasul, buatlah seperti kita juga punya ini kayak gini. Itulah kira-kira. Makanya Rasulullah marah. Wah, ini seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa pada waktu itu. Jadi kaum Nabi Musa, tapi memang kaum Nabi Musa itu lebih parah ikhwah dibandingkan orang Quraisy ini. Jauh lebih bengal, lebih jogal lagi orang-orang kaumnya Nabi Musa ini. Kaumnya Nabi Musa itu kan ikhwah, walaqad ataina Musa ayatin bayyinat. Kami sudah berikan Musa, kami sudah datangkan Musa 9 penjelasan, 9 mukjizat. Itu semua ditengok oleh Bani Israel. Ditengok oleh semua Bani Israel. Sampai mereka ketika mereka pada malam hari akhirnya mereka itu dibawa oleh Nabi Musa kan, supaya terlepas dari Fir'aun. Ada yang menyebutkan 600.000, nggak mungkin 600.000, karena pada waktu kan itu ke Mesir. Di Bani Israel itu kan bukan orang Mesir sebenarnya. Kapan mereka sampai ke Mesir? Ya ketika Nabi Yusuf kan. Kan ketika Nabi Yusuf jadi pejabat, Nabi Yusuf mengatakan, "Fa'tu bi ahlikum ajmain." Bawa semua keluarga kalian ke Mesir. Disediakan satu tempat untuk Bani Israel. Demikian waktu itu yang datang itu sekitar 70 orang. Antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu paling sekitar 400-an tahun. Jadi dari 70 ke 700.000 itu terlalu banyak. Demikian. Udah, akhirnya dibawalah Bani Israel. Bani Israel datanglah di depannya Laut Merah. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, inna lamudrakun. Musa, kita kedapat ini, ketangkap kita. Demikian, inna lamudrakun. Artinya Bani Israel pada itu nggak yakin dengan Nabi Musa ini, nggak yakin. Musa, ketangkap kita ini. Seolah mereka itu menyesalkan Musa. Kenapa kau bawa kami kayak gini? Akhirnya dibantai juga, begitu ikhwah. Nggak yakin dia dengan keputusan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalla, inna rabbi sayahdi. Inna rabbi sayahdi. Sungguhnya Tuhanku akan menunjukkan jalan. Di sini Nabi Musa mengatakan Tuhanku. Beda kan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Hiro, kan Rasul katakan Qala la tahzan innallaha ma'ana, itu ya. Jangan ya Abu Bakar, kamu jangan sedih, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Nabi Musa enggak ikhwah, enggak mau dia bilang begitu. Kalla, sungguhnya Tuhan kita bersama kita. Enggak, inna rabbi, Tuhanku. Saking jengkelnya Nabi Musa dengan Bani Israel itu. Inna rabbi, Tuhanku bersamaku. Kenapa? Dia sudah dihujat oleh Bani Israel. Gimana ya kau ini Musa? Gak beres juga, begitulah kira-kira, direpetin dia. Mungkin kalau ada orang Medan udah ditepuk ini orang Medan Nabi Musa ini. Demikian, gimana ya kau ini Musa? Kita kemana mau kau bawa kami? Begitu. Ya, Nabi Musa kan jengkel jadi ikhwah. Enggak, inna rabbi sayadin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Itu Tuhanku, bukan Tuhan. Soalnya bukan Tuhan kalian, gitulah kira-kira. Akhirnya ikhwah, Nabi Musa pukulkan tongkat, kemudian lewat, kemudian tempat yang dilewati itu kering. Artinya ini mereka lihat langsung. Ini mereka lihat langsung. Itu sebelum mereka nyebrang, itu sudah ada mukjizat yang mereka lihat langsung juga, seperti darah, ya, sumur, semua air jadi darah. Semua air bukan khusus untuk airnya Bani Israel, tetap air. Tapi kalau semua air Fir'aun dan tentara-tentara semua suku Kibti, itu semua darah.
Oke lah, kita ambil aja air dari Bani Israel. Diambil dari Bani Israel sampai ke mereka jadi darah. Demikian. Wad-dafadi', dafadi' itu kodok. Kodok ini hanya menyerang mereka saja. Kalau Bani Israel enggak. Itu sudah dilihat dengan mata kepalanya Bani Israel. Demikian. Oke? Apalagi tofan gitu juga. Kumal gitu juga. Kumal apa ya? Kutu gitu juga. Yang kena kutu mereka aja. Fir'aun dan tentaranya dan keluarga-keluarganya dan suku Kiptinya. Bani Israel enggak ada kena kutu. Itu juga mereka lihat. Selamatlah mereka dari kejaran Firaun. Kemudian ketika Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatunya kembali Laut Merah, apa kata Bani Israel? Juga pernyataan menjengkelkan. Musa, kami belum yakin kalau Firaun ini mati. Demikian. Kenapa? Mereka itu meyakini sebelumnya Firaun itu Tuhan. Apa betul bisa mati? Demikian. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, keluarkan Firaun dari laut. Hanya tubuh Firaun aja yang keluar dari laut. Kan sampai sekarang ada. Itu ikhwah. Yang lain-lain kan enggak keluar dari laut. Hanya Firaun aja. Itu apa? Permintaan si bengal si apa nih? Si Bani Israel ini. Itulah ikhwah, keluar. Udah gimana? Masih enggak yakin gitu. Artinya apa? Keyakinan lama itu tetap ada, ya, nggak mudah untuk mengikis keyakinan lama itu nggak mudah, itu ikhwah. Oke ya, lewat. Sudah berapa banyak dilihatnya? Lewat. Kemudian ketika sampai mereka melihat ada orang yang menyembah berhala, apa kata Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana alihatan kamalahum alihah. Ya Musa, buatkanlah kami satu Tuhan seperti Tuhan mereka itu. Coba bayangkan ikhwah. Kita orang Indonesia melihat ada kiainya taruh jarum di sini, kemudian diginikan patah jarumnya. Ini enggak nusuk, sudah beriman minta ampun. Demikian. Langsung kami mau belajarlah Pak Kiai, punya ilmu oke nih Pak Kiai. Apalagi membelah laut. Saya kira enggak usah laut lah. Sungai Deni itu dibelahnya udah satu medan ini bisa beriman orang. Juga enggak usah Deni lah ini sungai Kampung Lalang ini aja. Begini Kampung Lalang itu kan beriman orang satu Kampung Lalang ikhwah. Demikian kalau betul terjadi. Ini Laut Merah enggak juga. Itulah ikhwah. Ya. Makanya pengaruh lama itu tak ada. Pengaruh lama. Abu Waqid Al-Laythi ketika dia menceritakan kunna hadithul bil Islam. Dia pun menceritakan ketika kami waktu itu baru masuk Islam. Supaya apa? Ketika kita membaca itu kita maklum, oh ini baru masuk Islam. Makanya kayak gini ceritanya. Itu ikhwah. Supaya kita enggak buruk sangka dengan mereka. Ya sekarang kami enggak lagi. Dulu waktu kami baru masuk Islam. Demikian. Repotnya kita sudah lama masuk Islam masih gitu. Sudah lama masuk Islamnya. Masih begitu juga. Itulah ikhwah. Jadi di sini ya supaya tahu kita Lata itu bagaimana asal muasalnya sehingga dia jadi disembah. As-sabi' yang ketujuh, ma'rifatu annahu qabru rajulin shalih, yaitu pengetahuan kita bahwasanya berhala Lata itu merupakan kuburan rupanya ikhwah, kuburan orang soleh. Lata itu adalah suatu berhala yang berbentuk kuburan orang soleh. Nah, disebutkan bukan patung ternyata, bukan patung Lata. Jadi orang menyembah itu adalah kuburannya Lata, bukan patungnya Lata. Qabru ma'rifata annahu qabru rajulin saleh. Pengetahuan kita tentang bahwasanya Lata itu bukan patung tapi kuburan orang soleh yang disembah. Yang ke-8, annahu ismun sahibul qabr wa dzakara ma'na at-tasmiyah, bahwasanya itu merupakan Lata itu merupakan nama si penghuni kuburan dan disebutkanlah namanya. Dan yang ke-9, la'anahu zawaratul kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang menziarah kubur. Ini juga sudah kita bahas secara rinci khilafiyahnya di kalangan para ulama. Yang ke-10, asyirah la'anahu man asrajaha, dan Allah melaknat orang-orang yang membuat lampu penerangan di kuburan. Tujuannya untuk menerangi si penghuni kubur. Adapun kalau tujuannya untuk menerangkan kuburan agar tidak terlalu angker, ya,
agar tidak terlalu angker, dibuat terang kuburan, maka nggak apa-apa. Yang nggak dibolehkan yaitu apabila tujuannya untuk si penghuni kuburan itu. Ikhwah rahimahullah. Tapi itu saja. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Oh, dia nggak pernah lihat, Pak. Iya, itu dalilnya panjang. Dalilnya panjang, menceritakan Syekh Albani mencantumkan hadis itu sangat panjang yang dimulai dari sejak di awal pencabutan awal akan dicabutnya nyawa. Innal 'abdal mu'min idza adbara apabila idza adbara dunya wa aqbal akhirah, apabila dia mau meninggalkan dunia dan mau pergi ke akhirat, nazalal malaikatu minas sama biadul wujuh, yang wajahnya sangat putih, wa ma'ahu kafanun min akfanil jannah, sambil membawa kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan wangi-wangian dari surga. Fajalasu muddal basar, maka mereka pun duduk di sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, fajalasa inda ra'sih, dan malaikat maut pun duduk di dekat kepala si orang yang mau dicabut nyawanya. Apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanih, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan ridho Allah. Maka keluarlah ruh itu bagaikan keluarnya air ya dari tempatnya, mudah. Kemudian diambil oleh malaikat maut, ruhnya diserahkan kepada malaikat yang tadi nunggu. Lantas dibawalah ke langit hingga ke Iliyin, sumpah kepada Allah, ditulis dari Iliyin, kemudian dikembalikan ke jasadnya yang sudah dikuburkan. Kemudian datanglah faja'a malakani syadidan tihar, datanglah dua malaikat yang sangat dahsyat bentakannya, aswadan azraqan, yang warnanya warna dongker, hitam kebiru-biruan. Kemudian fayujlisanihi, dan dia pun didudukkan ini. Dudukkan fayaqula, dan mereka dua mengatakan mar rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu. Itu hadisnya sahih, Pak. Itu masih seperempatnya itu. Dia nanti menyebutkan sampai akhirnya dibukakan pintu surga. Nanti kan ada lagi setelah dia jawab, kemudian an sadaqal abdi, kata Allah, benar hambaku, afrijulahu minal jannah, bentangkan untuk dia bentangan dari surga, waftah lahu baban minal ilal jannah, bukakan untuk dia pintu surga. Kemudian fayaruhu, maka maka bertiuplah angin surga ke dalam kuburannya. Kemudian ditelapangkan sejauh mata memandang kuburannya. Kemudian datang seorang yang sangat ganteng. Dia katakan, kamu ini siapa? Kamu ini seperti datang membawa kebaikan. Kata laki-laki ini, aku adalah amalanmu soleh. Itu ya. Kemudian dia katakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Itu orang mukmin. Orang kafir juga kebalikannya. Demikian ikhwah. Hadisnya sahih kali hadisnya. Demikian. Jadi itu bukan cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita dalam hadis. Dan banyak versi, ya. Dan banyak versi. Versinya mirip-mirip. Hanya pertanyaan, ma ilmuka an rajulin bu'isa fikum. Bagaimana ilmumu tentang laki-laki yang diutus ke kalian? Itu yang pengganti daripada waman nabiyuka. Itu ikhwah. Ada lagi? Ya. Imam itu duduk. Imam sholat. Ya. Rasulullah SAW pernah ketika
Beliau lagi sakit, kemudian beliau pun mengimami para sahabat sambil duduk. Ketika beliau sholat bertakbir, faltafata ilaihim. Beliau sholat nih tapi duduk. Faltafata ilaihim, beliau pun melihat ke mereka. Kemudian fa'asyara ilaihim an ijlisu. Beliau pun memberi isyarat supaya duduk. Gimana kalau kita memberi isyarat supaya duduk gimana? Misalnya antum diri nih. Saya nggak ngomong dengan antum, saya beri isyarat kepada antum, tapi maknanya dulu gimana? Gimana? Gini kan? Nah, itu dia. Duduk. Boleh melihat ikhwah. Antum dalam sholat untuk satu keperluan boleh melihat. Antum sholat di kaca situ misalnya, sholat. Antum parkir, klutuk, apa itu? Udah, tengok aja, aman. Gak usah gitu-gitu, tengok aja, aman. Begitu boleh, tapi perlu ya. Nggak perlu nggak boleh. Nah itu nggak boleh, ya. Apa namanya itu? Nah Rasulullah aniltifat at-ta'lab. Rasulullah melarang iltifat cara menengok serigala. Ya, serigala nggak dibolehkan. Tapi kalau untuk satu keperluan boleh. Ya, keperluan boleh. Saya pernah lihat video Syekh Huzaifi itu tidak berada di Syekh Huzaifi ini kan imam Masjid Nabawi. Dia tidak berada tepat di belakang imam. Mungkin karena dia bukan co-pilotnya, mungkin bukan wakil imam. Jadi ada kesalahan bacaan. Syekh Huzaifi mengatakan begini, lagi sholat nih. Oh ada, artinya ada orang yang di belakang dia yang akan mengingatkan. Jadi beliau nggak usah mengingatkan, gitu maksudnya. Jadi boleh kok, ya boleh. Pertanyaan tadi apa? Jadi setelah Rasulullah katakan begini, lantas setelah sholat Rasulullah mengatakan, kalian itu hampir saja melakukan perbuatan yang pernah seperti yang dilakukan oleh orang-orang rakyat Romawi kepada para rajanya, di mana rakyatnya berdiri, rajanya duduk. Kemudian beliau katakan, innama ju'ilal imam liutama bihi, imam itu jadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia bertakbir dan bertakbirlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in, apabila imamnya salat duduk maka kalian semua ikut salat duduk. Itu ikhwah, semua kalian ikut salat duduk. Jadi sebenarnya imam itu kalau dia sakit salat aja duduk. Nah, itu dia. Hanya kita kalau sakit imam jarang-jarang pula dia datang ke masjid. Kita sekali gitu. Tapi nanti jalan bisa salat duduk itu juga kan. Iya kan? Demikian ikhwah. Tapi perlu juga dipraktekkan gimana rasanya salat dengan imam yang sambil duduk. Orang pada ini kok duduk semua Masjid Abu Bakar ini. Baru sesat ya kali ini. Dia yang on katanya orang sesat. Karena memang ikhwah, ar-rajulu aduun lima jahilah. Seorang itu musuh bagi sesuatu yang enggak diketahuinya. Kan kita banyak terturuh karena mereka enggak tahu. Demikian. Ya, baru tadi cerita-cerita tentang kajian, ada intel, ya. Tapi ustadz intel gagal. Kenapa? Setelah jadi intel, dia malah ngaji kan. Maksudnya memata-matai mana yang salah. Betulnya ini cemana ini gitu. Gak ada di intel kan, akhirnya ngaji. Gara-gara jadi intel ngaji. Intel gagal katanya. Ana juga dulu intel ustadz, tapi gagal juga. Jadi ngaji jadinya gara-gara intel. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya makmum duduk. Tapi memang belum ada sejarahnya, belum ada sejarahnya imamnya salat duduk. Imamnya salat duduk itu aja. Kalau ada, mungkin kita duduk juga. Soalnya yang pertama duduk. Tengok imamnya duduk sakit itu kan. Atau minimal ketika mungkin awalnya masih sehat, ketika sudah rakaat ketiga mungkin agak mulai oyong gitu kan, duduk. Maka kita duduk. Itu dia. Tidak boleh kita berdiri ikut imam karena imam duduk. Rasulullah suruh. Ada lagi?
Atau di 0813 600 661. Udah banyak masuk rupanya. Ketika masih jahiliyah saya punya utang ganja dengan bandar ganja dengan nilai sejumlah uang. Utang seperti ini apakah tetap harus dibayar, Ustaz? Enggak. Ya, enggak. Karena transaksinya transaksi haram, ya, dan enggak ada dibayar. Nanti jadikan modal baru dengan dia membayar ganja. Beda halnya kalau antum utang beras dengan Cina, misalnya kan dengan CAC bayar. Tapi kalau antum sekarang kalau utangnya utang rokok gimana? Nah, antum dulu pernah rokok 1 slop, 2 slop, kemudian setelah ngutang 1 slop tobat kan. Tapi sudah habis 1-2 slopnya udah habis buat tobat ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau ini jelas nggak usah dibayar. Sekitar tahun 97 saya punya utang Rp7.000 dengan teman yang beragama Nasrani dan saya tidak lagi bisa menemukan teman tersebut. Kalau seandainya bertemu, apakah saya membayarnya harus dengan mengikuti inflasi mata uang sekitar Ustadz? Sekiranya saya dapat menjawabnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau antum hutangnya hutang berupa uang. 97 ini udah moneter belum ya? Udah ya. Saya pulang ke Indonesia Desember 97. Udah moneter. 98. Desember belum? Rasanya sudah lah. Waktu itu saya ingat sekali ketika kotak infak lewat, saya dengan bangganya 100 perak saya infak, 100 perak. Bunyi lagi, kelending gitu. Karena sebelum saya pergi Pakistan tahun 910 itu kita biasa infak 100 perak, 100 perak dan itu sudah lumayan. Jadi tahun itu saya infak masukkan kelending bunyi. Oh, ini apa? Cepek. Ustadz itu infak cepek. Jadi ternyata cepeknya sudah nggak berguna lagi sekarang, dulu itu. Jadi itu sekitar 97 akhir Desember itu. Mungkin udah di awal-awal itu sudah mulai naik itu mungkin. Sudah mulai naik di awal-awal itu. Di pertengahan 97 itu sudah mulai naik. Sudah mulai naik, dolar sudah mulai naik, yang punya kopi, yang punya coklat sudah mulai oke. Mungkin belum puncaknya, tapi sudah mulai naik. Itu ikhwah. Terus bagaimana? Dalam masalah ini Allahu a'lam bishawab, dikonversikan dengan emas pada saat itu. Ini para ulama menjawabnya begini. Sama seperti misalnya antum beli tanah. Antum beli tanah misalnya di Mencirim ini tahun misalnya 2002. Dulu 2002 masih berapa? 7 juta. Saya beli tanah saya di situ tuh dengan rumah-rumahnya totalnya 27 juta. 9 kali 30. Bayangkan 9 kali 30 tuh. Itu 29 juta. Kaplingan-kaplingan di depan itu yang samping masjid yang sana itu 15. Itu kaplingan ikhwan kita. Itu 7 juta, 15 juta, ada yang 17 juta. Murah. Baik, misalnya antum beli dari si punya tanah 17 juta tahun 2003 lah misalnya. Terus antum nggak bayar setengah utang. Nah, sekarang antum mau bayar, berapa harus dibayar? Sementara itu tanah, kalau sekarang itu sudah nggak segitu lagi, ikhwah. Di Gang Kodam ini udah mahalnya minta ampun kita dibuatnya. Demikian di gang lain nggak segini mahal. Itu ikhwah. Jadi sebagai jalan tengah Allahu a'lam bishawab diukur dengan dikonversi dengan emas. Dahulu berapa emas dan sekarang berapa emas. Itu ikhwah. Kalau dulu misalnya emas, saya masih ingat lagi kalau tahun 90-an itu kita pergi ke Belawan untuk bus desa maju itu masih cepet 5. Berapa Bir? Ke Belawan Bir? Ingat? Dia dulu tukang ngumpul limpak dulu, cepek. Berapa ya? Intinya bensin waktu itu masih 250 perak. 250 perak. Demikian ikhwan. Makanya infak 100 itu oke. Udah bagus sekali tuh. Ketika sudah moneter infak 100 perak, ting ditengokin orang rame-rame. 100 perak aja bunyi. Kan biasanya kalau
kalau infak kecil itu kan kita agak-agak malu gitu kan. Ikhlaskan Allah gini kan. Yang 2.000. Kan gitu biasanya. Kalau 100.000 baru. Itu dia. Jadi disamakan dengan, coba dikonversi dengan emas. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita jika kita undangan walimah dan oleh keluarga atau tetangga, tapi walimahnya diiringi oleh dengan musik? Yang nggak usah datang ketika musiknya. Antum datang mau maghrib atau habis maghrib. Biasanya kalau habis maghrib atau mau maghrib itu nggak ada musiknya. Habis maghrib datang. Maka antum jangan banyak kali. Ya sudah jelas nanti 20 menit kemudian dia mau buka keyboard. Antum begini pulang ambil nasinya, ya sampai isya lah, sampai antum bisa selesainya. Ambil sekedar saja kita datang ngambil dikit, udah Ustadz. Tapi kan kita udah ngasih amplop. Antum ini mau jualan apa mau jual beli nasi atau gimana? Demikian. Iya. Jadi ya makan yang penting kita hadir, sudah hadir, wajib kan? Ya. Man lam yujib da'wah faqad ashabal qasim. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya datang. Kalau emang nggak memungkinkan ya sudah nggak usah datang. Demikian ikhwan. Jadi tetap nggak boleh. Tapi seperti ikhwan sekarang datang aja tuh kalau ada walimah musik-musik. Saya lihat kalau dulu kita kuat, ikhwan ketat. Sekarang nggak tahu. Oh BKN. Oh kawan-kawan gitu. Datang aja sekarang. Allah alam nggak tahu. Itu mungkin udah jadi halal bagi mereka. Allah alam. Nggak boleh. Gimana kalau bawa headset aja? Pas musik pakai headset. Antum beli ini lah yang wireless, biar keren sedikit, yang iPhone. Nah, jadi kita nggak dengar musiknya. Jadi kita makan, kita dengar tilawah. Gimana? Hah? Enggak lah, antum kuatkan lah. Belilah headset yang bagus sedikit. Jangan headset yang 38.000. 38.000 tuh treble semua isinya, nggak ada bassnya. Nah, gimana kira-kira ya? Allahu a'lam bishawab. Karena para sahabat itu juga kalau ketika dia dengar musik kan tutup telinga. Allahu a'lam. Mungkin itu salah satu solusi. Misalnya antum datang pas memang tidak ada musiknya, tiba-tiba ada musik gitu kan? Tiba ada musik. Nah, mungkin itu sebagai salah solusi. Ya antum cepat menghindar dari sana. Karena kadang-kadang bisa menyebabkan buruk sangka. Apalagi ustadz dia kan, ustadz pas makan hidup musiknya. Ustadz gini-gini plus. Masuk ustadz tuh ini enak, bukan itunya yang enak. Orang angguk Pak Ustadz. Ya kan? Demikian kan bahaya, jadi bisa maknanya dari yang lain-lain. Itu ikhwah. Saya pernah diundang, sudah sampai halaman masuk mobil. Set, hidup musiknya, mundur set, nampak ditengokin yang punya rumah. Setelah dia punya anak berikutnya, Ustadz datang ya, kekah. Kalau ada musiknya saya mundur lagi macam kemarin ya, enggak Ustadz. Sebenarnya insya Allah bisa kalau kita mau. Tapi itulah. Ustadz, bagaimana kiat cara mencintai Rasulullah supaya tidak terjatuh pada sikap gulu terhadap beliau? Ikuti saja saran beliau, ikuti anjuran-anjuran beliau. Demikian ikhwan. Mencintai Rasulullah tidak dengan berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Melebihi dari sunnahnya, itulah berlebihan namanya. Ya, melebihi dari sunnahnya, aturannya itu akan berlebihan namanya. Demikian ikhwan. Ada yang mau nanya langsung? Ya. Itu wayarnya jangan dimain-mainkan, nak. Wayarnya jangan dimain-mainkan. Nanti itu copot semua ini. Ya. Kita menjelaskan tentang pembagian wanita. Kan dua wanita. Lalu ternyata ahli waris tidak terima, tidak setuju, tidak mau menerapkan secara tertentu. Antum yang dapat dua kalinya. Iya. Ikhwah begini, memang untuk bagi warisan kita yang ingin dapatkan jatah laki-laki, apalagi kita yang laki-laki, harus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua jatahnya masalahnya. Demikian ngaji nggak pernah, tapi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tentu yang family kita, terutama kakak kita yang taunya orang ini jogal gitu kan. Tiba-tiba kok sunnah Rasulullah SAW katanya. Tapi namanya hak, boleh, nggak ada masalah, ya. Itu kan hak dia. Jadi kalau seandainya keluarga kita nggak setuju, misalnya bagaimana? Secara hukum pemerintah kita itu dia kuat, demikian. Ya, dia kuat. Jadi bagaimana ini? Caranya gini aja, antum aja yang ngalah. Udahlah, kasih aja lah. Karena emang nggak bisa lagi kan, daripada bacok-bacokan atau tegar-tegar atau putus dengan kakak-kakak, ya sudahlah, antum aja yang ngalah. Yang penting antum tidak menzolimi, itu ikhwah. Tapi kalau antum yang tahu akhwatnya, perempuannya, jangan sampai mengambil yang punya abangnya atau adiknya laki-laki. Itulah minimalnya. Minimal bukan kita yang menzolimi, itu ikhwah. Kalau kita yang terzolimi, udahlah kita maafkan. Tapi kalau kita misalnya yang ngaji itu udah ngaji itu perempuannya, ya perempuannya. Sementara mereka maunya bagi rata. Ya sudah, ambil bagianmu, bagi-bagikan ke yang lain yang laki-laki gitu. Itulah minimalnya ikhwah. Kalau enggak bisa. Hukum faraid bisa diterapkan kalau semua setuju. Ya, kalau semua setuju. Kalau enggak. Karena berbeda pembagian hukum, pembagian faraid cara negara dengan syariat. Kalau negara kita begitu meninggal sang suami, dibagi dulu hartanya. Itu disebut dengan harta gonowini. Kenapa? Karena harta suami itu harta istri. Makanya kalau antum menjual tanah, nggak bisa nama antum aja tanda tangan, pasti ada istri. Makanya nggak bisa suami itu menghibahkan hartanya ke istri. Kenapa? Karena itu sudah harta istri. Itu ikhwah. Nggak bisa ada penghibahan. Istri juga nggak bisa menghibahkan. Kenapa? Sudah harta bareng. Tapi dalam Islam kan beda. Uang istri, uang suami. Harta istri, harta suami. Itu ikhwah. Hasil penghasilan istri dia untuk dia, penghasilan suami untuk suami. Hanya sebagian penghasilan suami itu diberikan kepada anak dan istri sebagai nafkah. Ini itu ikhwah. Nah, kalau sampai pengadilan jelas kalah. Karena peraturannya nggak begitu. Kan daripada ngotot sampai pengadilan, mendingan ya udahlah, mengalah sajalah untuk kakak-kakak atau adik-adik perempuan. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita sholat di depan masjid itu ada kuburan, tapi kuburan itu dipagar, gimana? Pagarnya pagar masjid. Iya kayaknya. Dulu kan pernah kita pelajari bahwasanya ya, kalau masjid itu, tanah masjid itu diwakafkan untuk masjid, maka itu tidak boleh digunakan untuk kuburan. Kalau tanah itu diwakafkan untuk kuburan, maka tidak boleh digunakan untuk masjid. Kalau seandainya dibangun masjid belakangan, maka masjidnya dipindah. Kalau kuburan belakangan, kuburan dipindah. Begitu caranya. Kalau sebelah-sebelahan, dia harus dipagar. Yang penting ada batas yang jelas antara masjid dengan kuburan. Kalau Imam Ahmad mengatakan antara dinding masjid, pagar masjid dengan pagar dengan pagar kuburan harus berbeda, atau dipisahkan dengan jalan. Begitu kalau Imam Ahmad. Intinya adalah harus jelas bedanya antara mana wakaf masjid dan mana tanah wakaf untuk kuburan. Ini kan ikhwan. Jadi antum tanya itu pagar nanti gimana? Ya, antum tanya, "Bang, ini kuburan ini wakaf apa ini? Masjid apa kuburan?" Tanya dulu gitu. Oh, ini sebenarnya untuk masjid deh. Enggak mau lah aku sholat di sini. Gitu. Ya, kalau berani. Ada lagi? Ustaz, bagaimana hukumnya makan di restoran yang pajaknya kita harus bayar? Ya kalau memang itu antum mau tidak mau antum harus bayar, ya gimana lagi? Ikhwah, kalau antum ingin tak berpajak, makan simpang lawaknya aja. Insya Allah saya mencirimnya nggak ada yang pakai pajak. Kalau antum khawatir di sini kena pajak, demikian. Saya ditanya, Ustaz gimana dengan boykot ini? Saya bilang, Masya Allah kami di Semen Cirim nggak pernah kami makan yang gini-gini. Nggak pernah kami makan McDonald, nggak pernah kami Pizza Hut. Memang nggak laku di sini, mahal.
Iya kan? Coba buka McDonald di Mencirim ini. Saya pernah sekali makan di McDonald. Jadi apa? Enak apa enggak ini? Rupanya nasi, ayam goreng, saus gitu kan. Astagfirullah. Ini di rumah makan Padang, nasi sudah campur kuah, santan sudah campur lauk, sudah campur sambal, sudah campur sayur dan ubi. Kenyang kan? 10.000. Bertambah lagi. Ada tambahnya lagi satu lagi. Ini saus, astagfirullah. Jadi, tapi karena kan orang kan kerennya itu kerennya. Itu ikhwah. Jadi kalau antum nggak mau bayar pajak, sini aja makannya. Demikian. Ya. Karena memang pemerintah Indonesia menetapkan itu. Apa namanya? PPN apa namanya? Berapa sekarang? 11%. Berapakah? 11 sekarang. 11%. Iya. Mereka itu yang orang pajak datang ke sana. Mereka yang menentukan ini. Kadang-kadang alatnya pun mereka kasih untuk bisa menghitungnya. Itu. Makanya kalau antum buka di sini nggak akan ada. Jual lontong kena kakak sebelah sana. Mana ada PPN-nya? Oh, situ aja beli. Tapi jauh-jauh ke Medan. Di sini banyak Mencirim, masya Allah semua makanan lontong 3.500 masih ada. Insya Allah nggak kena pajak. Saya kira pun Kak banyakkan kuahnya tambah salah gitu. Kalau antum minta tambahkan kuahnya, insya Allah. Apalagi masa pusing. Demikian. Ya, ada lagi? Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi itu dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Adapun yang disinggung masalah boikot, kemarin ada MUI mengeluarkan statement bahwasanya mengharamkan. Tapi saya tadi sekitar siang katanya memang Pak Jokowi mengharamkan sudah. Saya juga belum dengar beritanya. Ada, belum dengar. Kalau MUI kan jelas tuh, MUI. Pak Jokowi ada? Ada videonya mengatakan mengharamkan atau enggak membolehkan. Boikot. Pak Jokowi resmi ya. Saya nggak tahu, yang tahu saya itu yang MUI. Kalau MUI itu kan dia lembaga independen. Dia bukan pemerintahan. Tapi antum harus tahu bahwasanya boikot itu seperti ini. Misalnya saya nggak suka dengan antum jual lontong. Saya bilang saya nggak mau makan lontong di sini. Itu boikot namanya. Itu boikot. Saya boikot ini lontong. Kenapa? Karena saya nggak suka orangnya. Tapi apakah lontongnya haram? Enggak. Jadi beda ikhwah. Memboikot dengan mengharamkan itu beda. Sesuatu yang halal nggak boleh kita haramkan. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Allah menegur Rasulullah, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk mendapatkan keriduan dari istrimu? Gak boleh. Tapi kalau anda gak mau beli, gak apa-apa. Itu dia. Tapi bukan mengharamkan bendanya, itu gak dibolehkan. Yang haram salah haram, yang halal halal. Itu ikhwah. Makanya hadisnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Demikian. Tapi kalau antum nggak suka dengan orang yang penjual, ya sudah, nggak usah beli. Itu nama boikot. Sama seperti gini, antum punya suami, antum seorang suami, kata saya antum, adik jangan lagi beli beras di tempat ibu itu. Apa hukumnya dia beli beras itu? Hukumnya apa? Haram dia beli, tapi berasnya haram? Enggak, dia wajib mengikuti antum sebagai suami. Kalau enggak dia berdosa kalau dia beli di sana. Jadi berdosanya belinya, bukan berasnya. Nah, demikian. Bukan berasnya. Itu ikhwah. Karena buktinya beras itu kalau ada di tempat lain, boleh enggak dibelinya? Boleh. Itulah skala kecil daripada boikot. Ya, skala kecil. Itu ikhwah. Jadi seorang suami itu ibaratnya pemerintah. Nah, kalau sudah pemerintah yang secara resmi mengatakan jangan, tidak boleh boikot, maka kita wajib untuk mentaatinya.
insya Allah mencium sekitarnya mudah mentaatinya itu. Ya kan? Karena memang kita nggak pernah beli gitu-gituan. Taib ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.